Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kiara Condong dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Surabaya. Naik kereta api perjalanan pagi dari Kiara Condong, apalagi kalau bukan kereta api Pasundan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Pasundan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman bisa lihat untuk stasiun Kiara Condong sekarang ini dalam tahap pembangunan yang cukup besar-besaran. Sudah ada skybridge seperti di stasiun Bandung dan ukurannya nggak kalah gede. Bahkan kalau saya lihat untuk skybridge di stasiun Kiara Condong ini bangunannya lebih tinggi gitu loh. Di sini bangunan utama stasiunnya yang terlihat kecil apabila dibandingkan dengan tinggi dari skybridge ini. Lalu di sana juga lagi ada pembangunan apalah itu. Ada Alfamart di sebelah sana, dan untuk pintu masuknya di sebelah sini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Dan suasana untuk di dalam stasiun Kiara Condong kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ada beberapa tempat duduk untuk kita menunggu kereta. Lalu ada sistem boarding manual di sana. Dan sekarang sudah ada face recognition. Tinggal scan wajah bisa langsung masuk. Apabila kalian mau membeli tiket secara langsung bisa lewat loket sebelah sini ya. Ini fitur memudahkan sekali sih. Tuh. Oke. Kereta api Pasundannya sudah tersedia di jalur 6. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk bangunan stasiun Kiara Condong, sekarang ini renovasinya cukup besar-besaran. Banyak bangunan yang dibongkar, hanya menyisakan sekitar separuhnya doang. Dulu tuh di sebelah sini ya, ada musola, toilet, dan lain-lain. Sekarang sudah dirobohkan, nanti mungkin akan dibangun ulang. Ada juga alat berat tuh yang lagi kerja. Pasundan ada di jalur sana ya. Dan ini dia untuk skybridge stasiun Kiara Condong. Itu tuh lumayan tinggi banget teman-teman menurut saya ya. Dan lumayan jauh juga ke atas sana. Tapi tidak ada eskalator sama sekali. Wah, ini PR banget sih. Kalau misalkan penumpang lagi rame di long weekend atau hari Jumat malam, terus barang bawaan penumpang ekonomi yang biasanya banyak banget, nyusahin sih. Oke. Kita menuju ke kereta ekonomi 6. Kita langsung masuk aja ke dalam kereta. Nyimpen barang dulu. Ternyata masih kosong ya. Lagi dibersihin juga. Saya duduk di 15 ABC. Di sini nih. Apabila lokomotif baru saja dipasangkan dengan rangkaian kereta, itu akan ada yang namanya uji rem statis, yang dimana dalam waktu bersamaan lokomotif mengeluarkan daya tarik dan juga pengereman, sehingga bisa dibilang nanti itu rangkaian jangan sampai ketarik banget teman-teman, kayak gitu. Menandakan bahwa remnya berfungsi dengan normal satu rangkaian penuh. Apalagi kereta api Pasundan lewat ke salah satu jalur ekstrim yang notabene jalur berkelok-kelok dan juga kontur tanah yang naik turun.
Untuk lokomotif dinas kereta api Pasundan saat ini adalah CC2039813 Depo Induk SDT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar roda berpenggerak ya. Kalau CC artinya ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 adalah seri lokomotifnya yang memiliki bentuk hidung kabin miring seperti ini. Sehingga apabila tampak depan, lokomotif CC203 menurut saya itu keren banget. 98 adalah tahun pertama dinas di 1998, 13 nomor absennya, dan Depo Induk SDT. Kepemilikan dari lokomotif ini Depo Sidotopo yang ada di Surabaya. Untuk lokomotif CC203 diproduksi oleh PT General Electric ya, yang ada di Amerika Serikat. Yang baru saja masuk ini adalah kereta api Papandayan dari stasiun Gambir, tujuan stasiun Garut. Menggunakan stikernya ini ASEAN Railway CO Conference. Bagus banget sih menurut saya untuk stiker yang kayak gini. Cakep ya? Apalagi dari full bodinya itu kelihatan pakai stiker semua. Di situ aja itu ada lambang kereta cepat kayaknya tuh. Mantap ya. Warnanya didominasi warna hijau kayak gini. Ada juga beberapa bendera negara yang ada di ASEAN. Hanya berhenti sebentar ya, kereta api Papandayan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong. Nanti setelah ini kita akan tunggu berangkat dulu kereta api Malabar, baru setelah Malabar berangkat, Pasundan akan berangkat teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Pasundan ya. Tepatnya ada di belakang saya. Saya mau cerita sedikit nih seputar kereta api Pasundan. Asal-usulnya, kereta ini merupakan kereta api Badra Surya yang mulai beroperasi sekitaran tahun 1970. Badra Surya, Bandung Raya, Surabaya, seperti itu. Dan untuk kereta api Pasundan merupakan kereta yang mulai beroperasi sejak libur Idul Fitri tahun 1996. Juga setelah itu kereta api Pasundan pada tahun 1997 dia resmi beroperasi menggantikan kereta api Badra Surya. Lalu untuk Pasundan merupakan julukan bagi tanah Jawa Barat atau yang memiliki budaya Sunda. Dan juga kereta api Pasundan memiliki relasi dari stasiun Kiara Condong, Kota Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng. Awal mulanya kereta api Pasundan merupakan kereta bersubsidi dengan harga tiket yang murah banget, sekitaran 94.000 atau 96.000 rupiah, saya lupa. Namun sekarang kereta api Pasundan sudah menjadi kereta komersil dengan harga tiket yang tidak bisa dibilang murah. Dalam satu rangkaian hanya terdapat satu kelas saja, yaitu kereta kelas ekonomi dengan kisaran harga tiket sampai dengan Rp290.000. Harga tiket itu bisa berubah-ubah ya, tergantung kapan teman-teman membeli tiketnya dan kapan juga hari keberangkatan. Untuk jam keberangkatan dari stasiun Kiara Condong pukul 10.15 waktu Indonesia Barat akan menempuh perjalanan sekitar 13 jam lebih 39 menit. Nanti diperkirakan akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 23.54 menitan. Jadi memang untuk perjalanan kereta api Pasundan waktu tempuhnya lama.
Apabila dibandingkan dengan kereta-kereta keberangkatan dari stasiun Bandung, seperti kereta api Argo Wilis apalagi, itu tuh selisih waktunya hampir 4 jam. Kalau dibandingkan dengan Mutiara Selatan aja, selisih waktu tempuhnya hampir 3 jam, teman-teman. Karena memang kereta api Pasundan dalam kecepatan operasionalnya masih 90 km per jam, ditambah pemberhentian yang cukup banyak. Untuk susunan rangkaian kereta api Pasundan pada perjalanan kali ini dimulai paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3. Di belakang ekonomi 3 terdapat kereta restorasi plus pembangkit. Dan juga di belakang restorasi plus pembangkit ada kereta ekonomi 4, 5, 6, dan yang paling belakang kereta ekonomi 7. Yang baru saja masuk di jalur 6 itu adalah kereta api Malabar, relasi dari stasiun Bandung tujuan stasiun Malang, dengan kelas layanan eksekutif premium. Nah, sebagai informasi ya teman-teman, untuk kereta api Malabar ini bisa dibilang worth it banget, apalagi yang perjalanan pagi, karena dia waktu tempuhnya cepat, selain cepat sudah mendapatkan kereta premium stainless steel. Untuk kereta api Malabar, di hari-hari weekday, sekarang harganya 300 ribuan. Nah, kereta api Pasundan ini, harga tiketnya mencapai Rp290.000. Selisihnya hanya Rp10.000 saja. Apabila dibandingkan dari sarana, jauh banget perbedaannya dari segi kenyamanan. Untuk kereta api Pasundan, nyaris Rp300.000 dengan sarana adu dengkul dan tempat duduk yang tegap. Menurut saya pribadi sangat amat menyakitkan. Menyakitkan dari dompet dan juga menyakitkan dari punggung. Nah, kereta api Pasundan harusnya bisa lah dikasih rangkaian kereta premium seperti ini. Harganya udah nggak murah loh. Coba teman-teman komentar apakah dengan harga Rp300.000 kalian memilih kereta api Pasundan atau kereta api Malabar apabila teman-teman perjalanannya sebelum ke stasiun Kertosono ya. Kereta api Pasundan dan kereta api Malabar memiliki selisih waktu keberangkatan kurang lebih sekitar 10 menit, tapi nyampe Kertosononya beda jauh banget. Malabar nyampe di Kertosono sekitaran jam setengah 8 malam, sedangkan Pasundan setengah 11 malam. Nggak masuk akal banget sih. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Pasundan kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 106 kursi atau biasa yang saya sebut sebagai kereta ekonomi adu dengkul. Dan untuk konfigurasi kursinya ada 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, semuanya saling berhadap-hadapan. Lalu untuk kereta api Pasundan ekonomi memiliki desain interior yang menurut saya basic banget seperti kereta ekonomi pada umumnya, bahkan mirip-mirip seperti kereta ekonomi lokal. Nah, untuk fasilitas yang terdapat di kereta, di atas ini itu terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga sebuah tirai di sebelah sini. Tirainya agak sedikit macet ya. Lalu ada juga pendingin ruangan atau AC split sebanyak 6 buah, ada 2 di area belakang, 2 di tengah, dan 2 di ujung depan. Lalu untuk legroom, jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Sudah dipastikan apabila kita berhadapan dengan penumpang lain, itu tuh 90% akan adu dengkul teman-teman. Nah, di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil seperti botol minuman dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di bawah sini terdapat gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Dan ini adalah fasilitas toilet pada kereta api Pasundan untuk dari segi luas. Menurut saya cukup leluasa dan fasilitasnya terdapat sebuah cermin yang ukurannya standar. Lalu ada juga tong sampah, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, lalu ada tabung sabun, tempat tisu, ada juga kloset duduk. Biasanya di satu sisi lainnya merupakan kloset jongkok. Di sini juga ada tombol flush untuk membilas, ada jet shower juga, mengalir dengan normal, ada sebuah pegangan, dan di sebelah sini ada gantungan untuk pakaian.
Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Pasundan. Diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong, akan berhenti di stasiun Leles, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidarja, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan berakhir di Surabaya Gubeng. Pemberhentiannya cukup banyak banget ya. Tepat pada waktunya pukul 10:15 kereta api Pasundan sudah diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Surabaya Gubeng dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta api Pasundan ekonomi 6 belum terlalu banyak penumpang ya. Bahkan di depan saya pun masih kosong teman-teman. Dan untuk kereta yang notabene ekonomi berhadapan atau ada kursi arah maju dan juga mundur, itu tidak bisa diprediksi karena setiap saya upload konten naik kereta ekonomi ataupun juga kereta premium pasti ada aja komentar gimana caranya supaya dapat kursi yang tidak mundur pada rangkaian kereta yang notabene seperti ini. Nggak bisa diprediksi sama sekali, saya tekankan lagi, tergantung hoki-hokian. Bahkan saya juga teman-teman ini mendapatkan kursi mundur selama 13 jam setengah ke depan. Ya mau gimana lagi, kereta kelas ekonomi yang ada kursi mundur itu udah resiko banget sih. Itulah kenapa kereta api Pasundan dengan harga tiket yang nyaris Rp300.000 sudah saatnya menurut saya pribadi secepatnya rangkaian diganti minimal dengan kereta kelas premium. Sekarang kita melintas di antara jalur Rancaikek Cimekar teman-teman, dan di sebelah kanan sebenarnya ada depo kereta cepat, cuman nggak kelihatan ya, ada ilalang sama bangunan tuh, itu dia ada kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi untuk deponya sendiri ada di sekitaran sini. Ya, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Pasundan sudah melintas langsung di stasiun Cicalengka, dan sekaranglah mulai pendakian jalur menuju nanti sampai dengan ke Cipendei ya teman-teman. Wih, lokonya bisa kobong ternyata. Nah, jadi jalur dari arah Cicalengka menuju nanti sampai dengan ke arah Ciawi merupakan salah satu jalur ekstrim yang memiliki kontur tanah naik turun sampai dengan 25 per mil dan juga lintasan yang berkelok-kelok. Apabila teman-teman naik kereta dari arah Bandung di waktu pagi hari, saya saranin lepas dari Cicalengka jangan sampai ketiduran deh, karena memang pemandangan jalur ini bakal bagus banget.
Sekarang jam 11 lebih 20 menit. Sudah tiba di pemberhentian pertama, yaitu Stasiun Leles di Kabupaten Garut. Yang naik dari Stasiun Leles lumayan ramai teman-teman. Dan untuk lokasi dari Stasiun Leles, ini tuh tidak jauh dengan jalan raya besar ya. Sehingga memang letak dari stasiunnya cukup strategis. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 38 menit. Kita sudah tiba di Stasiun Cibatu ya. Ini juga masih memasuki Kabupaten Garut. Dan untuk di Stasiun Cibatu, kereta api Pasundan bertemu dengan kereta api Serayu dari Stasiun Purwokerto tujuan Stasiun Pasar Senen. Ada juga di sana kereta Garut Cibatuan ya. Ini mungkin kita bakal tunggu dulu kereta Serayu berangkat. Biasanya sih gitu. Nah, di Cibatu ini juga ada dua percabangan jalur ya. Yang ke arah sana merupakan percabangan arah ke Garut, dilewati oleh kereta api Papandayan, Cikuray, dan juga lokal Garut Cibatuan. Sedangkan yang kita lewati ini jalur menuju Tasikmalaya sampai dengan Kroya. Ya, jadi sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Tadi ada pram-pram yang berkeliling ya. Saya mau makan nasi ayam geprek. Ini harganya Rp30.000 di kereta Pasundan. Jadi bisa dibilang lebih murah ya apabila dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif ataupun juga kereta premium. Untuk isiannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Hanya ada satu porsi nasi, lalu ada satu potong ayam geprek yang ukurannya cukup besar, ada timun dan juga ada alat makan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit, kereta api Pasundan sudah tiba di Stasiun Cipendei. Kita berada di ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut. Jadwal keberangkatan kereta api Pasundan dari Stasiun Cipendei harusnya jam 12 lebih 14. Tadi kita masuknya lambat sekitaran 6 menit, tapi apabila kereta telat, biasanya itu kan langsung berangkat ketika jamnya sudah tiba. Nah, kalau di Cipendei ini spesial teman-teman, karena ada waktu pemeriksaan dan juga pengecekan rangkaian, jadi kereta rata-rata berhenti di Cipendei normal 10 menit ya. Kereta api Pasundan tadi baru saja melintasi jalur ekstrim dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Cipendei. Konturnya naik turun ya, sedangkan dari Cipendei ini sampai dengan nanti ke Banjar, itu tuh konturnya akan turun terus-terusan. Bisa dibilang turunan ekstrim juga. Itulah alasan kenapa semua kereta di Stasiun Cipendei wajib berhenti kurang lebih 10 menit. Saat ini saya naik di kereta ekonomi 6 ya, dan mendapatkan armada dengan kode seri K3-00624BD. K3 adalah kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak, atau harus ditarik lokomotif, 06 tahun pertama dinas di 2006, 24 nomor absennya, dan BD. Kepemilikan dari rangkaian kereta api Pasundan adalah Depo Bandung. Sebagai informasi tambahan, kalau rangkaian kereta api Pasundan ini rollingan dengan rangkaian kereta api Kahuripan ya teman-teman, tapi beda harga tiketnya. Pasundan nyaris 300.000,
Kalau Kahuripan 84.000 aja. Di sini ada ACTS 380/220V, itu tegangan statis dari pembangkit kerangkaian, BK berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 30 bulan 12 2006. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trademark D menandakan bahwa rangkaian sarana kereta ini hanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 90 km per jam saja. 37 berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Sekarang jam 12:19 diberangkatkan kembali dari stasiun Cipeundeuy. Lambat 5 menitan ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:45. Kereta api Pasundan sudah tiba dan berhenti di stasiun Raja Polah. Kita sudah memasuki Kabupaten Tasikmalaya dan di stasiun Raja Polah ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung. Tuh, PJL-nya udah mulai nutup, berarti kereta api Lodaya bakal lewat sebentar lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:05. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Tasikmalaya dan yang naik dari Tasik asli rame banget. Feeling saya orang yang di depan saya itu naik di stasiun ini teman-teman. Nah, stasiun Tasikmalaya memang penumpangnya itu rame banget sehingga sekarang ini baru dibuatkan yang namanya kanopi. Emang sih kalau siang hari di Tasik panas, jadi kanopi itu perlu banget, terutama kalau kondisi lagi hujan ya. Nah, di sini juga kayak ada galian gitu, nggak tahu bakal dibangun peron tinggi sekalian atau hanya cuman dibangun kanopi saja. Nah, memang untuk perjalanan kereta dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Jawa Tengah dan juga ke Jawa Timur itu tuh selalu rame ya. Saya tiap naik kereta mau arah ke Jogja ataupun juga ke Surabaya, di sini yang naik penumpang emang rame banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:51 ya. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar. Nah, untuk perjalanan kereta di stasiun Banjar terkadang ada pergantian kru, seperti pergantian kondektur, lalu yang pasti itu pergantian masinis, teman-teman. Nah, untuk stasiun Banjar, ini lokasinya ada di perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah.
untuk stasiun Banjar juga menjadi ujung di Daup 2 Bandung. Nanti setelah ini kita akan lewat stasiun Langen, itu sudah memasuki Daup 5 Purwokerto. Di sini cuacanya cukup panas ya, namun enaknya sekarang matahari terhalang oleh awan, dan juga di stasiun Banjar kita berhenti cukup agak lama karena jadwal bersilang dengan kereta Malabar pagi dari arah Malang tujuan ke arah Bandung. Sekarang jam 13.59 ya. Seharusnya kereta api Pasundan jadwal berangkat dari stasiun Banjar ini jam 13.58. Namun sejak kereta api Malabar pagi dijalankan, di stasiun Banjar ini normal untuk bersilang ya teman-teman. Dan kadang kereta api Malabar pagi dari arah Malang tujuan Bandung masuk Banjar itu keseringan telat sih. Namanya kita kereta yang kelasnya lebih bawah, kita harus tunggu kereta yang kelasnya lebih tinggi terlebih dahulu. Pukul 14.09 diberangkatkan dari stasiun Banjar, lambatnya sekitar 11 menit ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.20 kereta api Pasundan berhenti kembali di stasiun Langen. Ini satu petak setelah stasiun Banjar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan selamat datang di wilayah Daup 5 Purwokerto, yang artinya stasiun Langen sudah memasuki kawasan Daup 5 ya. Seharusnya kita tidak berhenti di stasiun ini, namun dikarenakan kereta api Pasundan berangkat dari Banjar telat sekitar 11 menit, sehingga persilangan dengan kereta api Argo Wilis yang seharusnya di stasiun Luwung di sebelah sana ya, berpindah mundur ke stasiun Langen. Ini asli sih panas banget. Perbedaan suhu di luar kereta dan di dalam kereta berasa banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.55. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Sidareja. Nah, untuk penumpang kereta api Pasundan barusan yang naik dari stasiun ini cukup ramai teman-teman, menuju ke arah Lempuyangan sampai dengan ke arah Surabaya mungkin, dan jadwalnya juga di stasiun Sidareja. Pertemuan antara dua kereta Pasundan dari berlawanan arah. Nanti kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong Bandung.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:24 ya. Kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Gombong. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:06, kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah berada di penghujung Daop 5. Dan ternyata teman-teman, penumpang kereta api Pasundan itu tuh lumayan rame, bahkan di depan saya ada orang. Sehingga saya tidak bisa terlalu banyak keluar masuk rangkaian kereta karena khawatirnya takut mengganggu seperti itu. Ya, ini nih di samping saya sudah ada rangkaian kereta New Gen full ekonomi. Nampaknya adalah rangkaian kereta api Logawa, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tahu kenapa saya naik kereta api Pasundan ke Surabaya full trip sekarang ini, karena salah satu alasannya akan mengejar perjalanan perdana dari Jember menuju ke Purwokerto naik kereta api Logawa New Generation.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:09. Kereta api Pasundan telah tiba di Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Yang turun dari kereta Pasundan asli rame banget, tidak masuk akal. Dan yang naik juga ada beberapa orang, tidak sebanyak yang turun tapi menuju ke arah Surabaya ya teman-teman. Tadi saya lihat penumpang di depan saya sudah turun di Stasiun Lempuyangan dan ketika dicek ternyata ada yang naik juga. Berarti untuk okupansi kereta api Pasundan sebenarnya bagus ya. Tapi apa alasan PT KAI masih menaruh harga tinggi di kereta api Pasundan, namun rangkaiannya tidak diganti? Saya nggak begitu paham sih. Di Stasiun Lempuyangan juga, di area sebelah sana itu terdapat depo kereta untuk penyimpanan sarana-sarana kereta yang sedang tidak digunakan ya. Nampaknya yang ada terparkir di sana merupakan armada kereta api Gajah Wong, teman-teman. Dari Stasiun Lempuyangan tujuan Stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:04. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Walikukun. Dan di Stasiun Walikukun, kereta api Pasundan ini akan berhenti kurang lebih selama 20 menit. Karena di sini jadwalnya disusul oleh kereta lain yaitu kereta api Wijaya Kusuma. Nah, di Stasiun Walikukun kita bertemu juga dengan kereta lain. Kereta api Singasari dari Stasiun Blitar tujuan Stasiun Lempuyangan sampai dengan Stasiun Jakarta Pasar Senen. Ya, itu kereta Singasari persiapan berangkat lagi ya. Untuk Stasiun Walikukun memang di sebelah sini ada peron di dekat stasiunnya. Tapi apabila kereta kita kayak kereta Singasari itu berhenti di jalur 3, itu tuh nggak ada peron sama sekali teman-teman. PR banget ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:42. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Ngawi. Nah, jadi tadi itu Stasiun Walikukun masuk juga Kabupaten Ngawi teman-teman. Dan Stasiun Ngawi yang sekarang ini dulunya merupakan stasiun yang bernama Paron, kalau tidak salah ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:07. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Madiun ya. Kita masuk di jalur 2 dan ini di antara jalur 2 ada jalur 3, nanti katanya bakal ada kereta yang masuk, entah kereta apa ya, saya nggak begitu hafal jadwalnya. Lalu di sini juga ada gerbong ketel teman-teman, satu rangkaian. Kalau nggak salah ini dari Madiun menuju ke arah Rewolo. Selain itu juga Stasiun Madiun merupakan stasiun pusat Daop 7 dan di area seberang dari Stasiun Madiun di sebelah sana ya. Itu tuh ada PT Inka atau pabriknya kereta. Kereta-kereta stainless steel atau new generation diproduksi di Madiun.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Nganjuk. Sudah 12 jam perjalanan baru sampai Nganjuk. Asli teman-teman, rasanya naik kereta Pasundan itu nggak nyampe-nyampe. Sekarang ini waktunya pukul 22 lebih 25 menit. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Stasiun ini memiliki dua perpecahan jalur. Kereta api Pasundan akan berbelok ke arah kiri menuju ke Surabaya, sedangkan ada percabangan lain ke arah kanan menuju Kediri, Blitar, sampai dengan ke arah Malang. Untuk perjalanan-perjalanan kereta ke Surabaya, semuanya lewat ke kiri ya, sedangkan untuk kereta api macam Gajayana, Malabar, itu nanti dari sini beloknya ke kanan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 45 menit. Sekitar 10 menit ke depan kereta api Pasundan akan tiba di tujuan akhir kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum itu saya mau share dulu sedikit perjalanan seputar kereta api Pasundan kali ini sebagai kesimpulannya. Yang pertama, nama dari Pasundan memang identik sekali dengan Jawa Barat yang biasa dikenal sebagai Tanah Pasundan. Lalu untuk kereta api Pasundan ini memiliki relasi dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Surabaya Gubeng PP, dan dalam satu harinya hanya ada satu keberangkatan saja, yaitu di waktu pagi hari baik dari arah Bandung ataupun juga dari arah Surabaya. Nah, untuk kereta api Pasundan hanya memiliki satu kelas layanan saja, yaitu kereta kelas ekonomi dan masih menggunakan armada kereta ekonomi adu dengkul, memiliki kapasitas tempat duduk 106 kursi, saling berhadapan, adu dengkul, dan juga kursinya yang tegak. Dengan harga tiket yang tidak bisa dibilang murah teman-teman, sekitaran 290.000, nyaris 300 ribuan, dengan waktu tempuh perjalanan 13 jam setengah, ditambah lagi dengan kereta yang kondisinya seperti ini, dan juga harga tiketnya yang tidak bisa dibilang murah. Saya rasa kereta api Pasundan ini sangat amat menyakitkan sih. Menyakitkan dari dompet karena kita harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, dan juga kursi yang duduk tegak selama 13 jam setengah memang lumayan nih, berasa banget di punggung. Nah, saya masih berharap untuk kereta api Pasundan ini mendapatkan program upgrade rangkaian, minimal kereta kelas premium gitu. Syukur-syukur bisa dapat kereta ekonomi new generation seperti kereta api Logawa. Nah teman-teman, kereta api Logawa itu sesaat lagi akan diganti rangkaiannya mulai tanggal 18 September nanti, dan ini adalah tanggal 17. Otomatis besok kereta Logawa dari Purwokerto ke Jember sudah menggunakan armada terbaru dengan waktu tempuh yang kurang lebih sama, sekitar 13 jam, dan juga harga tiketnya Rp290.000. Lalu untuk kereta ekonomi 6 saat ini di kereta api Pasundan menurut saya memang sudah cukup nyaman apabila pembandingnya kereta adu dengkul lainnya. Karena dari segi suspensi, guncangan ini tuh terbilang nyaman, halus. Dari segi kekedapan suara juga cukup baik, dan pendingin ruangan. Selama di perjalanan AC-nya cenderung enak, adem, tidak membuat saya kepanasan sedikit pun.
Nah, walaupun bisa dibilang keretanya cukup nyaman untuk kereta ekonomi adu dengkul, tapi saya masih belum bisa menemukan letak worth it-nya kereta Pasundan ini. Apabila teman-teman dari Bandung menuju ke Surabaya, kalian ada alternatif pilihan menambah Rp50.000 sudah mendapatkan kereta api Harina yang notabene waktu tempuh lebih cepat dan juga kereta yang nyaman. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Pasundan. Saya harap nanti ke depannya kereta ini mendapatkan upgrade sarana. Tapi cepetan ya, soalnya hampir 300.000 kayak gini nggak worth it sama sekali sih. Sama kayak kereta api Matarmaja dan lain-lain. Sesaat lagi saya akan tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Gubeng, jadi kita siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 13 jam 39 menit dari kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja untuk perjalanan naik kereta api Pasundan kali ini. Semoga nanti ke depannya kereta Pasundan mendapatkan upgrade rangkaian terbaru ya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton perjalanan saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.